Kita semua tahu durian ya kan, si raja buah. Tapi gimana kalau ternyata sang raja ini lagi punya masalah yang cukup serius? Yuk kita cari tahu, apa sih biang keladinya? Nah, ini dia nih, durian yang kita semua impikan. Dagingnya tebal, warnanya kuning keemasan, rasanya, wah jangan ditanya, legit banget. Inilah standar sempurnanya, buah yang jadi incaran semua orang, dari petani sampai yang makan. Tapi, apa jadinya kalau sang raja ini ternyata punya cacat? Pertanyaan ini nih yang jadi kunci pembahasan kita kali ini. Soalnya, di balik kulit durinya yang gagah itu, ada masalah tersembunyi yang bisa merusak semuanya. Dan inilah dia wujud masalahnya. Coba lihat perbedaannya. Di kiri, buah yang sempurna. Nah, yang di kanan, ini dia buah yang bermasalah. Dagingnya keras, matangnya nggak rata, warnanya pun pucat. Jauh dari kata menggiurkan kan? Dan ini bukan cuma soal penampilan loh, ini soal kerugian uang yang nggak sedikit buat petani. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Masalah ini tuh nyata banget, terutama buat para petani durian di Delta Mekong, Vietnam. Kita tahu kan, itu salah satu pusat durian terbesar di dunia. Para ilmuwan punya istilah keren untuk ini, gangguan fisiologis atau disingkat PDS. Penting nih buat dicatat, ini bukan penyakit karena hama atau jamur ya, ini lebih ke masalah kualitas dari dalam. Jadi buahnya bisa kelihatan bagus-bagus aja dari luar, pas dibuka, zong, nggak bisa dijual. Nah, buat mecahin misteri ini, para peneliti turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan studi di 3 kebun durian di Delta Mekong. Tujuannya jelas, cari tahu apa akarnya, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Dan setelah diselidiki, ternyata biang keroknya bukan hama atau penyakit dari luar. Jawabannya justru ada pada makanan si pohon durian, atau lebih tepatnya, apa yang nggak mereka makan. Intinya begini, pohon-pohon durian ini ternyata kurang gizi. Mereka kelaparan, nggak dapat nutrisi penting yang dibutuhin buat menghasilkan buah yang super enak gitu. Lebih spesifik lagi nih, ada 2 vitamin penting yang hilang, kalium sama kalsium. Gampangnya, kalium itu bantu buah jadi manis, dan kalsium bikin daging buahnya kokoh. Kalau dua-duanya kurang, ya buahnya jadi gampang bermasalah. Oke, penyebabnya udah ketemu. Tapi kan, cari solusi itu cerita lain lagi. Makanya para peneliti ini nggak langsung ambil kesimpulan. Mereka coba uji 2 strategi kasih makan yang beda banget buat lihat mana yang paling manjur. Cara pertama itu kasih makan tanahnya pakai pupuk organik atau OM. Anggap aja ini kayak kita kasih makanan sehat yang dimasak pelan-pelan. Efeknya nggak instan, tapi ini ngebangun fondasi tanah biar subur dalam jangka panjang. Cara kedua, kasih makan daunnya lewat pemupukan daun atau FFO. Nah, kalau yang ini ibaratnya kayak ngasih minuman energi. Glek! Langsung disemprot ke daun, nutrisinya cepat diserap. Pohonnya langsung dapat suntikan tenaga instan. Nah, di sini kita bisa lihat jelas bedanya. Pupuk organik itu mainnya slow but sure, benerin tanahnya dari dasar. Kalau pemupukan daun itu fast and furious, langsung ngasih efek ke tanamannya. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Atau jangan-jangan kita butuh dua-duanya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, dibuatlah sebuah eksperimen yang rapi. Para peneliti ini ngebagi pohon-pohon durian jadi 4 kelompok berbeda, biar perbandingannya adil dan jelas. Kelompoknya ada 4. Yang pertama, grup kontrol, cuma dikasih pupuk biasa aja. Kelompok kedua, dikasih tambahan pupuk organik. Kelompok ketiga, disemprot pakai pemupukan daun. Dan yang terakhir, kelompok keempat, nah ini dia, dikasih kombinasi keduanya, pupuk organik plus pemupukan daun. Dan sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, hasilnya! Ternyata menggabungkan kedua strategi, jadi tanahnya dikasih makanan sehat, dan daunnya dikasih minuman energi, hasilnya wow, dramatis banget, jauh di atas perkiraan. Luar biasa! Kombinasi pupuk organik dan pemupukan daun ini sukses menekan jumlah buah yang cacat. Lebih dari 85%. Itu angka yang gede banget, perubahan yang sangat-sangat signifikan. Coba deh lihat grafiknya, kelihatan kan? Di kelompok kontrol, tingkat buah cacatnya tinggi banget. Sekarang bandingin sama batang yang pendek itu dari kelompok kombinasi. Jomplang banget kan? Ini bukti visual betapa ampuhnya solusi ini. Dan bukan cuma kualitasnya aja yang naik loh, kuantitasnya juga. Pohon yang dikasih perlakuan kombinasi ini ternyata menghasilkan buah sekitar 10% lebih banyak per pohonnya. Ini sih untung double buat petani, panen lebih banyak dan buah yang dipanen kualitasnya super. Jadi, kalau kita rangkum, ini triple win banget. Kelompok kombinasi itu panennya naik 10%,
buah cacatnya turun drastis lebih dari 85% dan buahnya juga jadi 13% lebih manis. Kurang mantap apa coba? Sekarang, yuk kita bedah buahnya. Di durian biasa, dari kelompok kontrol, bagian daging yang bisa kita makan itu cuma sekitar 24% dari total beratnya. Sisanya, ya kulit dan biji. Nah, lihat perbedaannya di sini. Di buah dari kelompok pemenang, dagingnya jadi lebih tebal. Proporsinya naik jadi 28%. Kelihatannya kecil, tapi itu artinya kita dapat lebih banyak bagian yang paling enak dari tiap buah durian. Kutipan dari penelitiannya ini pas banget buat nyimpulin. Kuncinya itu sinergi, bukan soal milih salah satu, tapi soal menggabungkan keduanya. Ternyata, 1 tambah 1 hasilnya bisa lebih dari 2. Jadi pelajaran penting di sini sebenarnya bukan cuma soal durian. Ini bukti kalau merawat sebuah sistem secara keseluruhan, dari akarnya di tanah sampai ke daun-daunnya, itu adalah kunci buat dapat hasil terbaik. Ini bikin kita mikir kan, kalau pendekatan komplit kayak gini berhasil buat si raja buah, kira-kira masalah pangan apa lagi ya yang bisa kita selesaikan dengan cara yang sama?